Evaluasi sumber informasi, bagian dari literasi informasi. Untuk membuat karya tulis ataupun mengerjakan tugas akademik, maka setiap mahasiswa perlu menggunakan informasi yang terpercaya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap sumber informasi. Berikut ini kita akan belajar bagaimana mengevaluasi sumber informasi. Ada sumber-sumber informasi yang tersedia yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas akademik. Sumber-sumber informasi ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder, dan ada yang bersifat tertier. Sumber primer adalah sumber informasi yang berasal dari penemuan baru atau pengetahuan baru. Sumber primer ini ada yang diterbitkan, tetapi ada juga yang tidak diterbitkan. Nah, yang diterbitkan, yang pertama itu ada laporan penelitian, kemudian paten atau informasi yang diterbitkan oleh pemerintah, kemudian ada proceeding atau hasil penelitian yang terlebih dahulu diseminarkan, kemudian ada skripsi, tesis, dan disertasi. Dan skripsi, tesis, disertasi ini biasanya itu diterbitkan dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk buku. Kemudian ada juga sumber primer yang tidak diterbitkan. Contohnya adalah berkas pribadi, berkas lembaga, buku harian, memo, lukisan, dan juga skripsi, tesis, dan disertasi yang memang tidak diterbitkan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber informasi berupa penilaian, ringkasan, atau kritikan terhadap suatu karya atau penelitian seseorang. Contohnya berupa buku, jurnal, majalah, ulasan atau review, esai, dan antologi. Kemudian ada sumber tertier. Sumber tertier ini memuat informasi berupa saringan, rangkuman, atau kumpulan dari sumber primer dan sekunder. Contohnya indeks, abstrak, almanak, ensiklopedia, dan juga bibliografi. Nah, sumber-sumber ini ada yang tersedia dalam bentuk cetak, tetapi ada juga yang tersedia dalam bentuk elektronik. Bagaimana sih kita melakukan seleksi sumber? Contoh, kita mau mencari informasi tentang wawasan Nusantara dan geopolitik. Maka, kriteria yang harus kita gunakan yaitu yang pertama, otoritatif. Yang kedua, kebaruan. Dan yang ketiga, akurasi. Ketiga kriteria ini penting untuk kita gunakan ketika kita melakukan seleksi sumber informasi. Otoritatif dengan contoh wawasan Nusantara dan geopolitik, maka sumbernya harus berasal dari individu atau lembaga yang memiliki keahlian dan kredibilitas di bidang geopolitik, sejarah Indonesia, atau ilmu politik. Sedangkan kebaruan, yaitu informasinya harus yang up-to-date atau yang terbaru, terutama terkait dengan perkembangan terkini dalam geopolitik Indonesia. Sedangkan akurasinya, bahwa informasi itu adalah informasi yang benar karena didukung oleh fakta, data, atau penelitian yang valid.
Nah, ketika kita menggunakan ketiga kriteria ini, yaitu otoritatif, kebaruan, dan akurasi, yang jelas kita akan mendapatkan informasi yang relevan, yang bisa dipercaya untuk kita gunakan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. Nah, untuk jalan singkatnya, kita kasih contoh menggunakan jurnal. Karena jurnal adalah hasil penelitian yang terbaru yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas akademik. Karena itu, kriteria jurnal yang kita akan gunakan yaitu jurnal nasional terakreditasi SINTA, bisa SINTA 1, 2, 3, ataupun 4, dan juga jurnal internasional yang terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, bagaimana kita menemukan jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, 2, 3, dan 4 ini? Nah, kita bisa menggunakan link yang sudah ada di bawah sini, yaitu sinta.kemendikbud.go.id jurnal. Mari kita coba. Nah, di sini kita sudah ada di website sinta.kemendikbud.go.id jurnal. Di sini kita melihat ada beberapa item di atas, dan ini sudah dipilih adalah jurnal, sehingga keluar di sebelah sini adalah jurnal. Nah, karena materi yang akan kita butuhkan adalah wawasan Nusantara dan juga geopolitik, hal ini berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Karena itu kita akan cari jurnal tentang pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kita enter. Maka kita akan mendapatkan beberapa jurnal yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Seperti jurnal pendidikan kewarganegaraan, ketika kita lihat di sini dia terakreditasi SINTA 4. Kemudian jurnal pendidikan kewarganegaraan juga ini SINTA 4. Ini juga SINTA 4. Ini juga SINTA 5. Ini SINTA 5. Nah, coba kita ganti penelusurannya. Misalnya kita kasih kata kunci kewarganegaraan saja. Kewarganegaraan. Kita buat dia lebih luas lagi. Maka kita akan menemukan jurnal ilmiah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini, jurnal ini yang dimiliki oleh jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dia terakreditasi SINTA 2. Ini S2, accredited. Begitu juga dengan jurnal Civics, media kajian kewarganegaraan yang dimiliki oleh jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dia terakreditasi SINTA 2. Nah, ketika kita mendapatkan jurnal seperti ini, kita bisa menelusurinya dan kita bisa menemukan artikel-artikel yang ada di dalam jurnal ini. Sehingga kita bisa memilah artikel mana yang kita akan gunakan, apakah itu yang hanya SINTA 2, ataupun hanya SINTA 2 dan 3, dan seterusnya.
Jadi kita bisa menggunakan evaluasi sumber seperti itu. Kemudian, kalau kita mencari jurnal internasional terindeks Scopus, maka kita dapat mencari di www.skimagogr.com. Coba kita cek. Nah, ketika kita mencarinya lewat Skimago Journal Ranking, ya, skimago.com, maka kita harus menggunakan kata kunci pencarian jurnal berbahasa Inggris. Nah, kalau pendidikan kewarganegaraan itu berhubungan dengan social behavior. Makanya kita menggunakan kata kunci social behavior. Maka kita mendapatkan beberapa jurnal yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Misalnya jurnal For the Theory of Social Behavior. Coba kita klik. Kita akan melihat apakah jurnal ini dia terindeks Scopus 1 atau Q1, Q2, Q3, atau Q4. Mari kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat jurnal ini itu terindeks Q berapa. Kalau dia hijau, itu Q1. Kalau dia kuning, itu Q2. Kalau dia orange, itu Q3. Jadi, begini caranya mencari jurnal yang terindeks Scopus, baik itu Q1, Q2, Q3. Kalau kita sudah menemukan tadi Q1, maka kita bisa menuju ke homepage-nya. Ini adalah homepage-nya. Kita klik. Maka kita akan dibawa ke jurnalnya. Ya, nama jurnalnya seperti tadi, Journal for the Theory of Social Behavior. Nah, di sini kita menemukan artikel-artikelnya. Dan ini adalah artikel-artikel open access. Di sini terlihat open access, ya. Di sini terlihat open access. Nah, kita bisa membuka jurnal ini atau artikel ini dengan mengkliknya. Oke. Ini adalah abstraknya. Nah, bagaimana caranya supaya jurnal ini itu bisa kita masukkan ke Zotero kita? Maka kita bisa menggunakan cara copy DOI-nya. Jadi ini DOI-nya, kita copy mulai dari angka 10 ke belakang. Kemudian kita bawa ke Zotero. Ini Zotero kita. Kemudian kita buka pencarian melalui identifier ya. DOI ya, kita masukkan. Kemudian kita enter. Maka otomatis dia akan masuk. Ya, ini dia sudah masuk. Nah, kalau dia sudah masuk seperti ini, kita lihat dia belum ada PDF-nya. Maka kita klik kanan di artikel tersebut, kemudian kita klik Find Available PDF. Kita tunggu sebentar, maka dia akan masuk PDF-nya di Zotero kita. Kemudian kita close.
Nah, kita lihat semua yang ada di bibliografinya ini. Ketika kita lihat bibliografinya ini, belum ada volume dan isu. Makanya kita harus klik 2 kali. Nah, di sini kita akan lihat ya, isi jurnal keseluruhannya. Kita lihat dia tidak mencantumkan ya volume, ya tidak mencantumkan volume, tetapi mencantumkan DOI-nya. Jadi bisa langsung dideteksi lewat DOI-nya. Di sini sudah ada DOI-nya. Oke. Jadi kita sudah menggunakan sumber dari Q1. Ya. Dengan mengikuti link dari Simago GR. Jadi ini cara kita untuk mengevaluasi sumber. Terima kasih.